Sobat, obrolan buat anak Tuhan. Emang perlu ya mencintai diri? Oke ya. Nah tadi kita udah make up ya dan juga udah dapet nih juaranya ya. Ternyata Kak Mauren ya. Nanti ada. Nah kita mau membahas tentang yang namanya kenapa sih cewek itu ya rata-rata itu kan seneng sama make up kayak gitu. Kak Mauren sendiri suka nggak make up? Kalau make up full enggak ya, maksudnya yang aku perlukan aja kayak tadi itu ya bedak kayak pasti gitu. Menambah kepercayaan diri kalau make up. Oh, menambah kepercayaan Kalau diri. Kak Widya emang enggak ya? Ya, tentunya iya ya. Kayak gitu. Make up saya sangat perlukan di antara semua make up yang ada kayak gitu ya di wajah kita ini. Kira-kira bagian mana ya punya Kak Mauren yang paling penting? Yang paling penting itu Bagi Kak Mauren sebenarnya ada sendiri. dua. Oh, ada dua. Cuman kalau biasanya gitu ya kalau aku pergi kemana-mana aku nggak bisa hidup tanpa ini. Oh, yang lucu tadi ya? Yang lucu tadi itu yang dipilih ya. Sama ya itu sih bedak. Sama apa? Oh, bedak ya. Kalau Kak Widya apa? Kalau aku ya nggak ada di tempat Pilih di mana Kak Frankie pilih ya. Jadi bagiku yang paling penting adalah eyeliner kan. Jadi saya merasa kalau nggak pakai eyeliner itu mata saya itu kurang tajam begitu ya, kurang galak kalau ngelihat orang. Oh harus galak dulu Ya harus galak digalakin gitu. ya. Maksudnya kurang besar matanya gitu ya. Jadi kayak kurang terlalu sayu. Nah apalagi sekarang ya karena tadi tidak ada pilihannya pakai eyeliner ya sudahlah kayak gitu ya. Jadi saya Kalau saya pakai semuanya ya. Ini satu. ya jadi satu kayak gitu. Itu yang paling penting bagi saya kayak gitu ya. Saya mau tanya nih Kak Mauren, kenapa sih ya bagi cewek ya make up itu salah nggak sih sebenarnya, bukan mengapa ya, yang lebih tepatnya salah nggak sih sebenarnya kalau misalnya kita menganggap bahwa make up tuh hal yang paling penting kayak gitu? Nggak salah sih, maksudnya kalau kita dari sudut pandang mana dulu kayak gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai wanita kayak gitu ya, itu kebutuhan kan make up, ya kan, skincare kayak gitu. Iya. Yang salah tuh kalau kayak ya kita menjadikan itu tuh, maksudnya dari mindsetnya kita sih, kita menjadikan itu tuh kayak segala-galanya. Maksudnya kalau kita nggak punya ya, kalau kita nggak make up gitu ya, rasanya kayak dunia tuh runtuh gitu ya. Maksudnya kayak nggak keluar gitu ya, misalnya keluar nggak pakai make up itu gitu ya, pasti ada mood kita tuh bisa berubah kayak gitu ya, berubah gitu drastis. Ya. Tiba-tiba ditentukan merasa sama make up gitu. Merasa jelek aja nggak make up tadi. Aduh nggak pakai make up jadi merasa jelek. Kalau misalnya ya biasakan cewek-cewek itu kalau misalnya dia sudah sold out, apalagi udah married ya kan, udah menikah ya kan, terus ya udahlah kayak gitu, aku nggak usah dandan kayak gitu ya, mukanya polosan aja. Apalagi pria-pria di sini suka cowok yang suka cowok Ya Tuhan tolong. Bahaya, suka cewek yang polosan, natural. Polos kayak sikapnya gitu. atau polos mukanya? Nggak Nanti tahu ditanya ya. lagi ya. Nanti mungkin kita butuh tanya kayak gitu ya. Nah kalau misalnya sebenarnya itu hal yang salah apa yang benar nggak sih kayak gitu? Kan kita cewek, ya udahlah aku udah jelek-jelek aja kayak gitu, udah biasa-biasa aja tuh, aku udah married juga udah laku gitu. Ya, kalau masalah makeup sebenarnya relatif nggak sih kayak gitu ya, buat orang-orang yang dia tuh lebih pede gitu ya pakai make up, atau dia terbiasa pakai make up, dia pakai make up nggak apa-apa kayak gitu ya. Tapi mindset yang harus kita punya gitu, apalagi kita cewek gitu ya, make up tuh bukan untuk menarik orang lain, maksudnya kayak memang ada kan tujuannya untuk kalau misalnya orang untuk event tertentu ya supaya menarik lah gitu ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari jangan sampai make up tuh untuk apa ya, menarik orang lain, maksudnya kayak membuat keadaan di sekeliling kita tuh berubah. Misalnya kayak kita menganggap, oh kalau aku make up kayak gitu ya, orang tuh jadi suka sama aku kayak gitu. Kalau aku nggak make up, nanti nggak ada orang nih suka sama aku. Nanti aku nih mereka nggak memperhatikan aku. Jadi kayak ke arah kita make up untuk narsis gitu. Oh iya benar. Ternyata kalau make up motivasinya itu nggak benar. Iya, jadi sebenarnya make up sama nggak make up sebenarnya tergantung motivasi ya. Oh, kan gitu. Semuanya tuh dari motivasi. Kayak kalau misalnya orang bilang make up
karena kamu tuh menghargai dirimu, ya kan firman Tuhan katakan kita tuh bait kudusnya Tuhan kayak gitu, jaga tubuh kita itu dengan baik kayak gitu. Artinya ya kita sah-sah aja gitu kan, make up ya kan. Kalau kita ngomong tentang kesehatan ya kita harus jaga kesehatan ya. Kalau penampilan ya kita harus jaga penampilan, jangan sampai anak Tuhan tampangnya lusuh ya kan, nggak pernah sisiran ya kan, berantakan gitu. Terus mukanya mungkin kotor gitu, nggak dibersihin, cuek aja kan, aku anak Tuhan kan, nggak kayak gitu ya. Iya, oke, bener sih ya. Karena memang ada orang yang biasanya make up tuh untuk menarik perhatian banyak orang. Berarti, tapi kan sebenarnya memang menarik perhatian juga ya. Tapi gimana cara kita membedakannya secara bold ya, maksudnya mungkin yang paling beda kayak gitu. Saya gitu kan pengen make up, tentunya pengen ngelihat terlihat bagus dan cantik dong kayak gitu ya kan. Bedain orang yang make up karena motivasinya untuk menarik orang lain sama enggak kayak gitu ya. Kadang ada orang ya make up gak sesuai event, maksudnya kalau kita lihat dia tuh kayak full gitu, selalu full. Walaupun mungkin kita cuman datang ketemu biasa gitu, dia bisa full gitu ya. Terus kalau misalnya itu ada di mukanya, dia tuh jadinya berubah, kayak beda gitu. Tingkahnya, terus kayak mungkin ya bukan cuman kepercayaan diri sih, tapi kayak ada efek-efek lainnya kayak gitu ya. Jadi apa ya, merasa secure. Iya, insecure. Jadi kayak gak aman, kayak aduh apa orang nih pada liatin aku, muka aku nih nggak bagus gitu ya, jadi gitu takut ya. gitu ya. Biasanya itu cewek ya, kalau cowok nggak terlalu kayaknya don't care ya untuk masalah make up, untuk make up kayak gitu ya. Untuk tapi kayaknya fashion ada deh cowok-cowok yang kayak gitu ya. Oh berarti kalau misalnya ya ternyata dia menjadikan itu letak harga dirinya, kecantikannya kayak gitu ya, merasa aman dengan ketika melihat pakai terlihat cantik, itu yang salah kayak gitu. Jadi kemudian kayak value-nya kita tuh di benda yang ada di luar kita, bukan diri kita, bukan apa yang ada di dalam kita, tapi apa yang ada di luar kita yang kita taruh sedemikian rupa. Nah itu tuh yang nggak sesuai sih. Maksudnya kayak make up tuh sebenarnya kan salah satu cara kita mencintai diri ya. Maksudnya bukan berarti kalau kita mencintai diri ibaratnya tuh kayak negatif ya kalau mencintai diri tuh. Banyak orang tuh ngomong mencintai jadi kesannya diri, egois gitu. Iya, egois kayak gitu. Terus apalagi ya? Berpusat pada narsis kayak gitu, berpusat pada diri sendiri. Oke, menarik tuh tadi yang Kak Maureen bilang, cara kita mencintai diri ya. Emang perlu ya mencintai diri? Perlu banget ya. Kan tadi kesannya tadi dibilang kalau mencintai diri nanti kesannya egois kayak gitu ya. Kemudian narsis ya, self center bisa-bisa kayak gitu. Nah, gimana itu? Kayak gitu. Dari aku ya. Ya, mencintai diri yang benar, yang versi yang Kak Maureen gitu. Kalau aku pernah punya pengalaman yang akhirnya membuat aku menyadari bahwa ternyata selama ini aku nggak mencintai diriku kayak gitu. Dulu aku berpikir bahwa kalau aku mencintai diriku berarti aku nggak mencintai Tuhan dong kayak gitu ya. Berarti aku egois dong kayak gitu. Aku mentingin diri sendiri kayak gitu. Akhirnya aku menjalankan hidup ini kayak gitu ya dengan apa kata orang. Terus juga mungkin aku lakukan firman Tuhan kayak gitu ya. Tapi itu beban. Maksudnya kayak aduh misalnya ya kita kayak mesti cari dulu kan, kayak misalnya di firman Tuhan boleh nggak ya make up gitu kan, karena nggak ada gitu kan, nggak ada yang ngatur aku sampai segitunya. Sampai segitunya ya. Misalnya mau jalan outfitnya agak keren gitu, boleh nggak ya firman Tuhan? Kalau itu sih kayak sampai nanya pembimbing gitu kan, boleh nggak pakai ini gitu kan, boleh nggak pakai ini kayak gitu kan. Sampai segitunya. Iya, sampai maksudnya kayak sampai merasa kayak ya hidup kan firman Tuhan bilang diriku bukan diriku lagi kayak gitu, tapi Tuhan di dalam aku kayak gitu ya. Akhirnya itu ayat tuh membuat aku tuh berpikir bahwa berarti diriku ini nggak penting, orang lain dan Tuhan yang penting kayak gitu. Tapi pada satu titik kayak gitu ya aku menyadari bahwa Tuhan itu yang meletakkan rohnya di dalam setiap kita kayak gitu ya. Dan ketika kita mengasihi Tuhan kayak gitu, otomatis Tuhan itu juga menuntun kita, mengarahkan kita bagaimana kita menghargai diri, bukan mencintai diri dalam arti kayak wah diriku ini segala-galanya, itu egois ya kayak gitu. Tapi menghargai diri lebih ke kita nih diciptakan ya, atau kita nih lahir kayak gitu
punya tujuan kayak gitu. Terus dengan gambar dan rupa Allah Rupa kan Allah, kayak gitu. heeh. Kalau kalau kita diciptakan sama gambar dan rupa Allah, artinya ya kita juga harus menghargai diri kita dong. Bukan berarti kita kayak apa ya, mengesampingkan itu kayak aduh diriku nih nggak penting ya kayak gitu ya, sampai ibaratnya biar aja aku yang menjadi korban. Misalkan orang Oh, kayak gitu iya, biar iya. korban kayak gitu. Kesannya mengalah gitu ya. Ya kesannya mah padahal di dalam hati kayak tersiksa, nggak ada sukacita, kayak gitu, beban. Mengalahnya tidak penuh dengan kasih nggak ya. rela. Nggak ikhlas ya, Nggak ikhlas kayak gitu. Iya, Oke, itu. terus gimana dong ya? Kalau berarti kalau misalnya self love yang benar itu artinya kita lebih menghargai diri kita ya, bukan berarti menjadikan diri kita itu pusat perhatian kayak gitu, tapi tetap roh Tuhan yang ada di dalam, tapi menghargai tubuh ini ya kan, Iya. mungkin lebih tepatnya ya kayak gitu. Oke, terus bagaimana tuh bentuk self love? Self love kayak gitu ya, macam-macam. Setiap orang punya cara mencintai dirinya sendiri masing-masing kayak gitu. Kalau mungkin kita nggak terlalu suka make up ya kayak gitu. Iya. Mungkin kita punya cara mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri itu kayak saat dimana kita tuh membiarkan diri kita itu intinya tuh tenang, relax kayak gitu ya. Nggak selalu kita tuh pusingkan dengan hal-hal yang ada di luar kita. Misalnya perkataan orang lain kayak gitu ya. Terus kalau kita tahu kita tuh sering terpengaruh dengan hal-hal yang buruk kayak gitu ya. Gimana sih cara kita mencintai diri kita? Yang menghindari sering terpapar hal-hal yang buruk itu. Kayak misalnya kita sering diomongin A, B, C, D kayak gitu ya. Jatuhnya ke kita kayak berada di lingkungan yang toksik kayak gitu kan. Terus yang kedua, melakukan apa yang kita sukai, apa yang membuat ibaratnya jiwa kita, mental kita itu sehat kan, kayak baca buku itu tuh cara mencintai diri kita kayak tanpa kita dipusingkan dengan hal-hal yang ada di luar kita ya, kita mengurus diri kita dengan baik. Kayak baca buku manfaatnya buat apa sih? Oh, buat diriku, mengembangkan diri kayak gitu. Aku make up buat apa sih? Ya aku senang aja perhatiin diriku. Terus kalau Kak Widya kayak skincarean gitu kan. Iya, skincarean. Ya, skincarean itu merasa wah aku nih memperhatikan diriku kayak gitu. Aku merasa kayak apa ya, percaya diri, terus aku merasa kayak relax aja ya. Saya merasa bahagia lebih tepatnya ketika saya memakai perlengkapan skincare gitu. Iya, self love tuh lebih ke jiwa kita kayak gitu. Oke. Dan kalau kita bilang tadi Kak Widya ngomong kan egois sama mencintai diri ya, Iya. kayak gitu. Kayak sama ya, beda-beda tipis beti-beti gitu ya. Kayak kalau orang denger kayak kok negatif banget kayak gitu, padahal sebenarnya mencintai diri tuh beda banget sama egois kayak gitu ya. Egois tuh keran atau tampungan terakhirnya tuh di diri kita. Oke. Tapi mencintai diri itu kita punya mindset bahwa aku tuh berharga kayak gitu. Aku tuh alatnya Tuhan ya. Artinya ya aku tuh saluran. Kalau misalnya saluran itu nggak buntu, maksudnya kita ini beres kayak gitu. Kita bisa bantu orang lain, kita bisa jadi berkat buat orang lain, kita bisa mencintai orang lain kayak gitu ya. Jadi sebenarnya beda tampungan terakhirnya kan. Kalau egois itu diri sendiri kayak gitu. Terus kalau orang jalan-jalan ya tadi katanya. Iya. Kalau orang jalan-jalan menurutku ya sah-sah aja. Kalau misalnya dia sumpah gitu ya. Iya kan? Ya ujung-ujungnya nanti stres kalau dia nggak jalan-jalan. Ya. Kak Maureen sendiri self love-nya apa bentuknya? Baca buku, tidur. Baca buku dan tidur ya. Mungkin buat orang yang suka tidur ya itu adalah bentuk self love-nya dia ya. Tapi kalau terlalu berlebihan jangan dianggap itu self love. Oh gitu ya, ada takarannya berarti, ada nilainya. Iya, kalau misalnya kita jadi nggak produktif karena tidur, itu benar-benar bukan cara self love ya, itu kita menghancurkan diri kita. Oh gitu iya, kan. iya. Dulu pernah juga kayak gitu, aku ada di tahap sering kayak awal-awal kuliah tuh aku pengen ke mall. Kalau nggak ke mall dalam 1 minggu aku tuh rasanya kayak aduh aku nggak bisa kayak gitu. Tapi waktu aku sadari ya itu pertama kayak ya ini supaya aku nggak sumpek, supaya ini cara aku mencintai diriku kayak gitu ya. Ternyata mall juga ternyata ya. Dulu dulu sebelum jangan-jangan sebelum baca buku sukanya nge-mall. Iya. Tapi habis pulang dari mall biasanya banyak penyesalan gitu. Gitu ya, banyak penyesalan. Iya kan wanita tuh seringnya matanya tuh jadi sadar-sadar sendiri sih kayak gitu. Terus kalau kita ngomongin tentang jalan-jalan ke mall kayak gitu atau self love kayak gitu, seringkali kan kalau kita yang masih single gitu ya, kita merasa sah-sah aja gitu mencintai diri gitu. Iya benar. Nah, tapi kan ada
orang-orang yang udah berpasangan, Hmm. entah itu pacaran gitu ya, ataupun nikah kayak gitu. Mereka tuh hidupnya diatur sama pasangan atau diatur sama orang lain yang ada di dalam lingkungan mereka. Misalnya pergi ke mana gitu, kamu kenapa pergi ke situ kayak gitu, kamu di rumah aja toh kayak gitu, belajar gini gini gini. Sebenarnya mungkin maksudnya baik kayak gitu ya, oh iya ini cara aku nih mencintai kamu ya, mengasihi kamu kayak gitu. Tapi tanpa kita sadari kita sering ngikut kan kayak apa yang orang lain katakan ya, termasuk kayak ya waktu itu pasangan gitu ya mungkin ngomongnya. Akhirnya kita tuh nggak punya yang namanya kesempatan untuk apa ya, ibaratnya me time, menghargai diri kita. Kayak ketika kita melakukan kegiatan untuk memperhatikan diri, menghargai diri itu kayak ibaratnya kita tuh lagi mengoreksi diri, merefleksikan diri kayak gitu. Tapi karena kayak kita sering diatur sama orang, ya. Sering disuruh-suruh, Iya kayak gitu ya. masa iya kayak nggak boleh ini kayak gitu. Atau ada kan pacaran yang pernah nggak sih kami dia pacaran terus Nggak aku pernah aku kayaknya. boleh nggak A, aku boleh nggak B, terus tiba-tiba nggak boleh, kamu nggak boleh A, akhirnya nggak jadi kan orangnya. Oh ya udah aku ikut aja B gitu. Cuma ada biasanya orang-orang yang seperti itu. Nah itu bahaya ya. Jadi bisa mereka nanti kehilangan cara untuk me time kayak gitu ya. Self love-nya jadi kurang. Akhirnya stres. Dan gitu ya. kayak jadinya kita nggak tahu apa yang kita mau. Oh, Maksudnya kayak gitu kita ya. nggak kenal diri kita, tapi kita lebih merasa oh aku nih menurut si ini kayak gitu ya. Jadi Iya, kayak menurut orang lain aku nih kayak gini, ya udah aku hidupnya kayak gini aja. Kita jadi nggak punya tujuan, nggak mengenali diri kita yang sesungguhnya, kayak maunya kita tuh apa sih di dalam hidup kayak gitu ya. Terus akhirnya kita jatuhnya ke pengorbanan yang menurutku tuh pengorbanan yang salah, karena ya kita sebenarnya kayak mengorbankan diri kayak gitu, menghabiskan kayak ibaratnya seluruh gelas, tenaga. iya menghabiskan seluruh tenaga tanpa kita recovery, maksudnya kayak Iya benar-benar. mengisi kembali kayak gitu, tanpa kita juga tahu kalau kita sehat ya, atau kita mengasihi diri kita juga dengan mudah tanpa kita setting kita tuh bisa mengasihi orang lain kayak gitu. Iya benar. Kita kayak beres gitulah sama diri kita. Oke Tuh ya. ya. Ya guys ya, jadi itu tadi yang sudah kita bahas bersama, bahwa sebenarnya nggak apa-apa bagi setiap kita untuk memiliki cara sendiri mencintai diri kayak gitu, atau lebih tepatnya saya lebih suka menghargai diri ya. Punya waktu me time kayak gitu, mungkin kalau bahasa rohaninya punya waktu sabat kayak gitu ya. Sabat. Ya kan, punya waktu Doa, sendiri, doa mungkin. kayak gitu. Percayalah dari semua kegiatan yang kita lakukan, misalnya me time, entah shopping, entah itu make up, entah kayak saya ya pakai skincare gitu kan. Dan kalau saya tuh sama nonton gitu ya, saya paling bahagia deh sudah itu ya. Kemudian ada yang jalan-jalan, tapi saya percaya dengan semua hal yang kita lakukan, doalah juga yang paling penting kayak gitu ya. Karena dengan berdoa kita bisa ya seperti ibarat curhat ya ke Tuhan kayak gitu, dan yang paling penting mendapatkan solusi ya, mendapatkan kelegaan, sukacita, seperti beban itu diambil sama Tuhan ya kan, seperti firman Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat kayak gitu ya. Jadi doa juga paling pentingnya. Oke aja, dari Kak Moren ada kata-kata terakhir buat teman-teman semua? Ya kalau pesan dari aku kayak gitu ya, karena entah kenapa ya kayak gitu, setelah aku mempelajari tentang cara kita menghargai diri kayak gitu ya, sebenarnya kita butuh, apalagi di Asia ya, di Indonesia ternyata tuh ada surveinya, statistiknya ya. Jadi waktu aku baca kayak gitu, waktu aku belajar ini kayak gitu, aku ikut seminar kayak gitu ya, ada banyak yang nunjukin statistiknya Indonesia dan Asia kayak gitu, bahwa rata-rata orang kayak gitu ya mengalami yang namanya sakit mental karena mereka tuh gagal mengasihi atau menghargai diri mereka sendiri kayak gitu. Karena kan budayanya tertuntut kayak gitu, kita tuh punya, intinya kalau orang Asia itu kan keluarga banget, kekeluargaan kan. Nah, saking kekeluargaan kita harus menghargai nih yang lebih tua. Caranya menghargai adalah mendengarkan apa yang mereka katakan kayak gitu. Memang itu baik kayak gitu ya, budaya itu baik kayak gitu, tapi lama-kelamaan itu mengajarkan kita tuh untuk ayo kamu berkorban kayak gitu, sampai akhirnya kamu tuh nggak memikirkan dirimu sendiri kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai kayak kita tuh apa ya, berusaha oh aku harus care sama orang, aku harus mengasihi orang, tapi diri kita sendiri kita tuh nggak mengasihi. Intinya tuh kayak ketika kita mengasihi orang tapi kita masih nyalahin diri kita sendiri.
buku kayak gitu. Aku juga masih belajar kayak gitu ya. Belajar untuk mengasihi diri itu juga penting kayak gitu ya. Dengan cara dengan ketika kita tahu kita dikasihi sama Tuhan kayak gitu, kita juga bisa melihat bahwa sebagai ciptaannya Tuhan kayak gitu ya, kita tuh butuh menghargai diri kita kayak gitu. Aku keingat ayat kayak gitu ya tadi pagi ya. Jadi di Mazmur kayak gitu ya 138 ya. Kalau nggak salah itu tuh menjadi ayat yang sering aku baca ya. Setiap pagi kayak gitu. Kayak kalau bahasa aslinya terjemahannya tuh kayak aku mau memujimu Tuhan sebab kejadianku kayak gitu dahsyat dan ajaib, sebab kau menciptakan dan kau merancangkan aku tuh dengan dahsyat dan ajaib. Oleh karena itu jiwaku itu menyadarinya kayak gitu. Artinya setiap kita harus punya kesadaran bahwa setiap kita nih ciptaan yang berharga kayak gitu. Bahkan Tuhan mau tebus kita, artinya kita butuh kayak gitu ya menghargai diri kita, tapi dalam kadar yang sewajarnya. Jangan sampai kita nggak peduli apa kata Tuhan, nggak peduli gitu ya semua yang benar kayak gitu. Itu juga salah ya, kalau sampai nggak peduli sama apa kata Tuhan, apa kata mungkin pendapat orang, kadang perlu ya untuk hal yang wajar ya. Yang paling penting mungkin jangan sampai hidup kita itu disetir dengan apa kata orang. Ya, Biasanya yang membuat depresi itu kan seperti itu ya kan, karena terlalu mengikuti apa yang pendapat orang baik dan belum tentu itu yang paling baik kayak gitu, dan membuat kita juga nyaman ya. Tentunya jangan sampai ini menjadi excuse ya terhadap dosa nantinya kayak gitu ya. Aku nyaman melakukan dosa, yang nggak ada kayak gitu. Dalam kamus anak Tuhan nggak ada yang namanya nyaman melakukan dosa. Yang ada kita bahagia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu kebenaran kayak gitu, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Oke ya teman-teman semua, sampai di sini ya pembahasan podcast kita hari ini, atau juga boleh dengan obrolan kita hari ini. Dan jangan lupa untuk menghargai diri kita sendiri juga, karena kita pun ya bait Allah, Tuhan menyayangi kita dan mencintai kita ya. Sama tadi ilustrasinya Kak Moren bagus ya. Kita ini adalah saluran Tuhan, alatnya Tuhan. Jangan sampai alatnya Tuhan itu rusak atau tersumbat kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyalurkan kasih. Artinya pertolongan kita, mungkin bentuk kasih kita orang tuh tidak merasakan. Kan kadang ada orang yang seperti itu ya, memberikan bantuan tapi kita tidak merasa dia itu seperti tulus kayak gitu. Atau ya. dia Memang kayak merasa bersalah habis bantu, maaf ya aku nih nggak sempurna, maaf ya. ya, bisa juga kayak gitu ya. Ya oke. Itu aja ya pembicaraan dan obrolan kita hari ini. Dan juga buat teman-teman semua, kalau misalnya ada topik yang ingin dibahas atau juga challenge ya mungkin ya, challenge lagi kayak gitu ya, boleh komen di bawah. Dan juga jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel kita. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. See you and God bless you.